desa nyarikan sana banget bang yang tidak beserta perjuru yang tiang hormati kader-kader yang sudah hadir pada hari ini, baik dari TPK, kader BKB, BKL maupun BKR. Mungkin hadir juga kader Posyandu yang tiang hormati bidan desa serta seluruh undangan yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu. Pertama-tama tiang ucapkan selamat datang di Desa Galungan. Kemudian tiang ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua telah bersedia memenuhi undangan kami dalam kegiatan pertemuan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan. Niki merupakan terkait dengan ketahanan keluarga berbasis kegiatan. Niki merupakan tanggung jawab kita semua. Yang pertama terkait dengan mencerdaskan kehidupan generasi penerus kita. Jadi yang paling penting itu adalah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin hari ini juga hadir jero nyarikan. Jadi tiang minta kerjasama kita bersama bagaimana kita bisa membantu mensosialisasikan program-program yang pemerintah gencarkan, terutama adalah untuk mengentaskan stunting. Ke depan dumugi setelah ke depan niki ten wenten malih generasi Desa Galungan yang terindikasi stunting. Jadi niki wenten banyak program. Pertama niki dari remaja dumun, kemudian dari catin calon pengantin, kemudian maupun yang sudah menikah. Jadi sebelum memutuskan untuk membuat anak ataupun nanti menciptakan generasi penerus, jadi di sana wenten langkah-langkah maupun screening yang nanti bisa kita jadikan panutan bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang unggul, baik dari segi pembinaan, dari segi lingkungan, dari segi pola makan maupun juga dari segi pola asuh. Jadi niki merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi niki tidak hanya sebatas ikut hadir Posyandu, tapi bagaimana kita sendiri bisa menciptakan niki. Jadi yang minta Bapak Ibu yang hadir di sini untuk disimak dengan sebaik mungkin dan juga diketok tularkan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita. Jadi ini harapan kami dari pemerintah desa. Jadi biar kita semua di sini bisa bergandengan tangan. Jadi kita semua bisalah bekerja sama untuk bagaimana pembukaan dari tiang. Jadi pertemuan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di tiang buka. Terima kasih. Tiang tutup untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, syukur dan terima kasih banyak ya atas waktu yang diberikan oleh Pak Sekdes pada tiang. Yang saya hormati Bapak Perpekel Desa Galungan yang kali ini diwakili oleh Bapak Sekdes. Kemudian Bapak Juru Bendese dan Juru Nyarikan Desa Galungan. Kemudian Bapak Ibu Kepala Dusun, para Kepala Dusun. Kemudian Ibu Mekel selaku PPKBD. Kemudian PKB Desa Galungan. Kemudian para peserta yang terdiri dari ya keluarga yang mempunyai balita. Ada yang hadir sekarang? Apakah hadir keluarga yang mempunyai balita sekarang? Angkat tangan coba. Amannya ngangkat tangan, mana amplop dulu. Sudah. Ibu hamil atau ibu yang menyusui hadir? Hadir. Kemudian keluarga yang mempunyai balita.
keluarga ane ngelah balita, keluarga ane ngelah remaja, keluarga ane ngelah lansia. Hadir? Oke, serta hadirin sekalian yang siap cintai dan saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa di Sang Yang Widuwase, karena berkat rahmat dan lindungannya lah kita sekalian dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna mengikuti salah satu acara atau kegiatan, yaitu pertemuan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan. Oke, itulah judul daripada acara atau kegiatan pagi hari ini. Jadi yang saya tekankan di sini, Bapak Ibu, para hadirin sekarang, yang hadir sekarang itu adalah merupakan perwakilan Bapak Ibu. Tidak semua tiang undang gitu. Perwakilan. Nah, makanya nanti tiang harapkan Bapak Ibu, para peserta, tolong nanti, jadi selama Bapak Ibu mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber, diikuti dengan baik. Lanjut nanti setelah itu disebarluaskan kepada masyarakat yang ada di desa Galungan, sehingga masyarakat yang ada di desa Galungan itu semuanya tahu gitu. Begitu selesai nanti pulang, habis pulang sampai di rumah, sampaikan langsung pada tetangga kah, nanti kumpul-kumpul kah, ada acara apa, boleh di sana disampaikan gitu. Sehingga bagaimana caranya masyarakat di desa Galungan semuanya tahu apakah itu stunting, bagaimana cara pola asuh anak, kembang anak, biar tahu itu nanti. Hingga pada intinya nanti terakhir sekali, masyarakat yang ada di desa Galungan itu tidak ada yang kena stunting, semuanya sehat, semuanya keluarganya berkualitas. Itulah tujuan daripada pemerintah Pak Jokowi sekarang ini. Nah, adapun narasumber pemateri pada pagi hari ini itu ada dua narasumber. Narasumber yang pertama nanti disampaikan oleh Pak Mekel. Ibu Mekel ya, selaku PPKBD, pembantu pembina keluarga berencana desa Bu Mekel. Itu jabatan Bu Mekel. Nah, dengan judul nanti judulnya adalah dahsyat. Ya, bukan dahsyat, dahsyat. Ingatkan ya. Dapur sehat atasi stunting. Itu judulnya nanti. Pemateri yang kedua, narasumber yang kedua, ya, sampaikan oleh Ibu yang selaku PKB, akan menyampaikan materi tentang pola asuh anak atau 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan nanti. Itu pematerinya nanti. Ya. Nah, sebelum waktu saya serahkan ke pemateri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa kegiatan pada pagi hari ini itu dasarnya itu, yang mendasari itu adalah Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2002 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata Kampung KB? Tahu singkatannya Kampung KB? Tidak. Jadi desa Bapak Ibu, desa Galungan itu ditunjuk sebagai desa Kampung KB. Singkatan Kampung KB bukan Kampung Keluarga Berencana, bukan. Kampung Keluarga Berkualitas. Itulah singkatannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah berbahagia, saya bersyukur sekali desa Bapak Ibu ditunjuk sebagai desa Kampung KB. Kenapa demikian? Ya, karena pemerintah itu menunjuk desa Galungan sebagai desa Kampung KB bukan asal-asalan. Itu ada kriteria tertentu. Tuh, yang jelas pada akhirnya, terakhir sekali tujuannya itu tiada lain, Kampung KB itu adalah menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Itulah tujuannya. Kayak caranya keluarga yang ada di desa Galungan ini pengertian keluarga itu bahagia, sejahtera, berkualitas. Nah, itulah sekarang yang dikejar sekarang itu. Masih ada desa miskin lagi di sini, sehingga ada keluarga yang miskin. Nah, itu. Tuh, ya. Nah, kemudian syarat-syarat untuk mencapai keluarga berkualitas, atau sebelumnya dulu saya sampaikan, yang dimasukkan dengan keluarga berkualitas itu apa?
Kan tujuannya itu adalah mencapai keluarga bahagia, sejahtera, dan berkualitas kan? Ya, jadi yang dimasukkan dengan keluarga berkualitas itu apa? Ada yang tahu kira-kira? Nah, yang dimasukkan dengan keluarga berkualitas itu adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dengan mempunyai ciri-ciri yang pertama sehat. Itu pertama dulu, sehat. Ya, jadi makanya ini dikejar dulu. Ya, sehatnya ini. Pangsen ada keluarga penduduk masyarakat yang ada di desa Galungan ini, pangsen ada kena stunting, yang sehat ya. Nah, nanti mengenai masalah apa itu stunting, bagaimana cara pencegahannya nanti akan disampaikan di narasumber pemateri, sudah ada di sana nanti. Atau nanti sekarang sudah zamannya canggih, Bapak Ibu bisa saja langsung dicari di HP, di Google, di internet. Ketik aja pencegahan stunting, apa itu stunting, ketik langsung sudah muncul. Gitu nih. Nah itu keluarga berkualitas. Tuh. Dengan mempunyai ciri-ciri, ya, satu yang pertama itu sehat, kedua itu adalah berpendidikan. Ya, sing ada sing putus sekolah, sing ada tamat SD, minimal tamat SMA. Itu cirinya. Kemudian yang ciri yang berikutnya itu adalah produktif. Produktif dalam hal ini adalah artinya gini, sing ada nak, misalnya teruno bajang nganggur, sing lagain misalnya pengangguran, itu seperti itu tidak ada. Tuh, ya. Nah itulah yang dikejar keluarga berkualitas tersebut, kengken carane. Ya, biar masyarakat desa Galungan ini semuanya penduduknya itu ya bahagia, sehat, dan berkualitas. Tuh. Nah kemudian Bapak Ibu pernah mendengar instruksi Pak Gubernur tentang KB Bali? Pernah? Ini dihubungkan dengan KB Bali nih. Ya, jadi atau sebelumnya saya sampaikan dulu mengenai bahwa program informasi ini, Bapak Ibu mungkin informasi pengetahuannya itu program KB itu kadang tetap ada program KB. Tapi sebenarnya sekali sampai saat ini program KB itu sebelum mengganti adanya, namanya sudah diganti. Sudah badan program KB apa namanya? Jadi Bapak Ibu harus tahu ini, program Bangga Kencana. Jadi program KB itu sudah yang ada program KB sebelum mengganti namanya itu terakhir program Bangga Kencana. Singkatannya apa? Program Bangga Kencana? Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, kalau kita lihat dari sejarah program KB, program KB pertama dibentuk oleh Presiden Soeharto 1970. Ya, dengan tujuan menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera. Itu aja. Misi berkualitas, misi ciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan 2 anak cukup, seperti ini slogannya. Kan begitu kalau Bapak Ibu. Nah itu. Nah setelah ya program KB ini ya sudah mendarah daging di masyarakat, belum kejar nawang itu. Tuh. Pada tahun 2015 program KB ini diganti namanya, diubah namanya menjadi program KKBPK. Ya. Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, itu tahun 2015. Ya, itu KB dulu ya 2015 KKBPK. Setelah itu ya tahun 2021 baru program Bangga Kencana. Ya, program Bangga Kencana ini tujuannya menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, berkualitas. Misi kata kecil di sini. Kalau dulu waktu KB kan ciptakan keluarga kecil kan gitu, 2 anak cukup kan gitu. Nah, sekarang di Bangga Kencana tidak ada berisi kata kecil. Menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, berkualitas. Yang ditekankan di sini Bapak Ibu kata berkualitasnya itu. Nah, masalah jumlah anak di program Bangga Kencana Bapak Ibu itu tidak dibatasi. Artinya gini, kalau dihubungkan dengan ya Bapak Ibu mampu membiayainya, itu intinya ini.
Ya, bidangnya kolahan, kejang sarjana, kejang manggai, seperti itu. Tetapi bagi keluarga aneh penghasilannya pas-pasan, ya nggak jadi hamon jani, jangan ikut-ikutan, ngerti kan? Nanti bapak ibu bunuh diri namanya nanti, kan begitu. Kamu bengelah dadu misalnya lagi penghasilannya pas-pasan, kamu subuh dadu deh, dulu ngikuti KB Bali seperti itu. Tapi kalau misalnya yang bagi keluarganya mampu, bo sugih beliung lah. Jadi tanah etar-etaran silakan. Mau nambah lagi 2 silakan. Biar KB Bali itu ajak nyoman ketut itu pangsa hilang seperti itu bisa. Boleh silakan. Tuh, nggih Bapak Ibu nggih. Tuh. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini. Jadi perkembangan program, ya program KB, KKBPK dan akhir sekali itu adalah program Bangga Kencana, Bangga Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Itu tujuannya ciptakan keluarga bahagia, sejahtera, berkualitas. Sing bisi kata kecil, ciptakan keluarga bahagia, sejahtera, berkualitas. Yang ditekankan di sini adalah kata berkualitasnya. Nah, di samping itu juga, jadi Pak Jokowi juga ya menciptakan keluarga berkualitas itu adalah untuk mengejar adanya bonus demografi Indonesia Emas, bonus demografi 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 2045. Bagaimana caranya ya di saat 100 tahun Indonesia merdeka, bang semuanya masyarakat penduduk Indonesia semuanya itu sudah ya berkualitas, ya canggih seperti itu. Itu tujuan daripada Presiden kita Pak Jokowi. Makanya mulai dari sekarang dikejar itu. Bagaimana caranya ya dengan menghidupkan kampung KB. Ya, tipoknya kampung KB ada hadir nggak sini? Ada. Nah, yang diharapkan di sini di Segalungan dituju sebagai desa kampung KB. Itu tolong nanti ya supaya tuh ada hasil, ada outcome kampung KB. Nanti kalau ditanya misalnya, Wayan tahun berapa di sini tunjuk kampung KB? 2016, 18 ya. Nah itu dari 18 sampai sekarang udah berapa tahun? Paling tidak itu harus ada hasilnya, ya. Yes. Harus bisa menunjukkan kalau ditanya nanti ada kunjungan. Oh di sini Galungan ditunjuk kampung KB katanya. Apa hasilnya? Outcome-nya apa? Nanti bisa menunjukkannya itu. Oh sudah ada perubahannya di sini, ya. Dengan adanya kampung KB sudah ada perubahan. Nah itu misalnya, ya misalnya mengenai ya pelayanan sudah meningkat, ya. Jadi yang mengikuti program KB sudah meningkat. Kemudian anak-anak remajanya sudah semuanya mandiri dan sebagainya. Nah, itulah tujuannya. Nah, baik Bapak Ibu, itu dulu yang bisa Tiang sampaikan Bapak Ibu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa, kemudian yang saya hormati Ibu Wayan selaku penyuluh PLKB atau PKB Bu ya, PKB. Yang saya hormati dari adat, Bapak Klian Adat beserta prajuru adat. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa. Kemudian yang saya hormati pula dari unsur keluarga yang mempunyai balita, unsur ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian unsur remaja. Yang saya hormati pula kader BKB, kader BKL, kader Posyandu, dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Dalam rangka memberikan informasi pemahaman keterampilan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi keluarga yang merupakan sasaran program Bangga Kencana yang
tadi sudah juga disampaikan dari Bapak Dinas. Saya selaku PPKBD atau Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, mohon izin Pak menyampaikan materi dengan tema Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT. DASHAT dari Kampung Keluarga Berkualitas merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting. Saya yakin semua hadirin yang hadir pada hari ini pasti sudah semua tahu dapur dan tiang yakin juga pasti di rumah masing-masing sudah ada dapur. Apa sih dapur itu? Dapur merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penyiapan, pengolahan, dan penataan makanan yang akan disajikan. Bagaimana dapur itu bisa dikategorikan dapur sehat? Yakni salah satunya adalah terbebas dari kotoran, debu, dan lain sebagainya. Kita bisa menilai dapur itu sehat jika kita sudah menjaga kebersihan, kesehatan sehingga menghasilkan makanan yang aman dan sehat untuk kita konsumsi. Barangkali ibu-ibu di rumah bisa sebelum atau sesudah masak dengan cara kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan peralatan yang akan kita gunakan untuk memasak ibu-ibu, terutama ibu-ibu niki sebagai kepala di bagian dapur enten. Itu yang utama, membersihkan peralatan masak sebelum dan sesudah enten Bu, biar nantinya kan takutnya di dapur niki ada kecoa atau lalat, biar tidak tercemar virus-virus dan ataupun bakteri. Kemudian tujuan dari DASHAT adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat terutama bagi keluarga yang beresiko stunting melalui optimalisasi berbagai sumber daya dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian kita semua sudah tidak asing mendengar kata stunting. Apa sih stunting itu? Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Kemudian faktor-faktor penyebab stunting yaitu penyakit atau infeksi yang berkali-kali, kemudian kekurangan gizi dalam waktu yang lama terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak atau 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian kondisi lingkungan, polusi udara, dan kurangnya air bersih. Kemudian yang menyebabkan juga faktornya dari ekonomi keluarga. Nah, adapun penyebab stunting yaitu praktek pengasuhan yang tidak baik dikarenakan kurang pengetahuan tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima MP-ASI. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas dikarenakan 1 dari anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD. 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Nah, karena berhubung di sini ada ibu hamil, Tiang juga merangkap sebagai tim pendamping keluarga. Kalau bisa setiap bulan dirutinkan untuk kehamilannya diperiksakan ke fasilitas kesehatan, bisa di ibu bidan biar mendapatkan vitamin, karena kemarin Tiang melakukan pendampingan juga banyak yang tidak
melakukan pemeriksaan begitu ya kan, kasihan juga janinnya begitu, biar nanti sehat. Terus lanjut, menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu. Kemudian untuk di sini kan sudah ada kader posyandu yang minta juga kader posyandunya bagaimana sih caranya biar setiap bulannya kedatangan anak-anak dan ibunya supaya meningkat begitu nih, bagaimana caranya setiap bulannya biar ada peningkatan untuk kedatangan di posyandu. Terus tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan. Kemudian penyebab selanjutnya, kurangnya akses ke makanan bergizi dikarenakan 1 dari 3 ibu hamil anemia. Makanan bergizi mahal. Kemudian kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi dikarenakan 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka. Dan untuk kemungkinan untuk desa kita, karena kemarin juga sudah deklarasi ODF, kemungkinan Astungkare sudah tidak ada BAB lagi sembarangan ya. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Kemudian bagaimana kita bisa melihat kalau seorang anak itu terkena stunting? Kita bisa melihat dari perawakan anak yang kerdil saat mencapai umur 2 tahun atau lebih pendek dibanding dengan anak-anak yang lainnya. Keluarga yang beresiko stunting bisa kemungkinan dari calon pengantin, kemudian ibu hamil, baduta atau balita, ibu menyusui, dan keluarga yang kurang mampu. Nah, kita bisa juga memanfaatkan pangan lokal yang ada di desa kita. Kan di desa kita juga banyak pangan lokal yang bergizi, seperti kalau misalkan kita ada singkong, apa sih namanya, singkong kan banyak di desa kita, pangan lokal yang masih segar dan baru. Keladi. Minimal terjadi kehilangan gizi terutama vitamin. Lebih terjangkau oleh masyarakat bila diproduksi dalam jumlah yang banyak dan dikonsumsi oleh orang banyak. Meningkatkan peluang kerja dan peluang usaha, menggerakkan ekonomi rakyat dan bangsa, terutama penduduk perdesaan. Meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan bangsa. Kemudian di dapur kita bisa menyiapkan makanan atau sajian sehat untuk keluarga kita. Nah, ada bagian dalam makanan yaitu makanan pokok, contohnya nasi. Tetapi bisa juga diganti seperti yang saya katakan barusan, memanfaatkan pangan lokal seperti singkong, bisa diolah talas, ubi, dan lain-lainnya. Kemudian ada lauk pauk yang terdiri dari sumber pangan protein hewani maupun sumber pangan protein nabati yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran. Sumber protein hewani misalnya telur, daging, ayam, daging sapi, daging babi, daging kambing, dan hasil laut. Sayuran itu sumber vitamin dan mineral, contohnya sayur bayam, wortel, buncis, kangkung, terong, tomat, ketimun, labu siam, daun singkong, dan ataupun sayur-sayur yang ada di galungan. Kan ada beberapa jenis sayuran yang bisa kita konsumsi dan saya yakin itu sayuran yang sehat. Kemudian buah-buahan yang merupakan sumber vitamin A, B, B1, B6, C, mineral dan serat pangan seperti pepaya, mangga, pisang, jambu air,
jeruk, apel, belimbing, semangka, alpukat, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah air putih. Air putih merupakan minuman yang paling sehat dan tidak berbahaya karena sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan dengan syarat tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat. Sampaikan pada hari ini, kalau ada kekurangan ataupun kesalahan, karena Tiang juga baru belajar, Tiang mohon maaf Bu Ibu ataupun Bapak-bapak kurang lebihnya mohon dimaklumi. Pak, mungkin cukup materi yang bisa Tiang sampaikan. Kalau banyak kekurangan Tiang mohon maaf. Tiang tutup dengan Parame Santi. Om Sati 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 Om. Ya baik, sukses banget nih Bu Mekel selaku PPKBD sudah mampu memberikan materi dasar dapur sehat atasi stunting ya. Jadi yang sudah keliling sekian desa ya. Jadi jarang ada Ibu Mekel PPKBD yang mampu memberikan materi ya seperti ini. Nah, itu artinya sebenarnya sekali tidak boleh tidak Ibu Mekel selaku PPKBD harus mampu sebenarnya memberikan materi dan harus menguasai program. Oke, itu selaku PPKBD. Kalau Pak Mekel jabatannya dalam hal menjalankan program Bangga Kencana itu sebagai pembina. Pembina ragane karena Pak Mekelnya itu terlalu sibuk dalam menjalankan administrasi pemerintahan di desa. Maka Ibu Mekel lah yang ditunjuk sebagai PPKBD, jabatannya pembantu pembina keluarga berencana desa. Nah, untuk menjalankan program ya Bangga Kencana ya, Bu Mekel ini dibantu oleh Bapak Kepala Dusun. Ada hadir Bapak Kepala Dusunnya? Ada ya? Oh, tidak ada. Makanya jabatan Bapak Kepala Dusun di sini itu adalah sebagai sub PPKBD, sub pembantu pembina keluarga berencana. Itu tugasnya membantu Ibu Mekel dalam menjalankan program Bangga Kencana di tingkat dusun. Seperti itu nih. Nah seperti ini sudah bagus sekali. Jadi sudah mampu memberikan materi ya. Mudah-mudahan nanti di desa yang lain juga hampir sama seperti ini nanti semua program Ibu Mekelnya itu mampu memberikan materi. Nah baik Bapak Ibu, kira-kira sebelum yang serahkan waktu ini ke Bu Wayan untuk menyampaikan materi berikutnya yaitu tentang 1000 HPK. Kira-kira ada pertanyaan dulu mengenai dasarnya ya? Ada yang perlu disampaikan dulu? Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada bertanya itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan pertama memang saja sudah mengerti. Yang itu kan? Nah, yang kedua, kemungkinan kedua bisa jadi sengaja ngengsut ada sampean aja Ibu Mekel. Kan begitu.